Guys, so aku Dewi Amanda. Aku salah satu pemain juga, artis, tapi sekarang udah jadi produser. Aku bikin production house sendiri sekarang, dan kebetulan produksi, distribusi, terus apa lagi ya, main juga. Jadi tapi lebih ke internasional. Daerah jangkauanku Malaysia, Singapura, Brunei, Cambodia, Vietnam, UK, Eropa, dan sekarang masuk ke USA gitu. Beberapa film udah banyak banget yang udah aku jalanin. Mungkin kalian bisa cek di Google juga, ada beberapa film udah lama banget sih, udah sekitar 10 tahun saya buka production house sendiri. Dan sekarang saya nggak tergantung sama bioskop aja, tapi ke digital platform juga. Oke, Merakabadi Production itu production house saya. Jadi awalnya gini, dulu saya pemain, masih main sih sampai sekarang gitu loh. Terus tiba-tiba semua kontak-kontak kayak link apa, karena saya banyak main, banyak ketemu orang. Akhirnya saya memutuskan, kenapa nggak bikin sendiri aja production house gitu. Maksudnya kayak bagi saya mau memperluas gitu, karena link saya udah banyak, jadi kan sebenarnya bisa dipergunain kan, jadi kita bisa tayang di mana-mana apa segala macam. Akhirnya sekitar 10 tahun lalu saya buka tuh production house kecil-kecilan, dan semua film-film Indonesia saya beli, terus saya cuman distributor aja kecil-kecilan. Terus makin lama makin kesini, karena makin banyak orang tahu, akhirnya ya saya bikin sendiri, bikin produksi sendiri, distributor sendiri, jadi masih main sendiri juga gitu. Jadi ya udah makin lama makin kesini makin besar gitu. Untungnya orang kadang dulu sih kita cari ini ya, cari klien, karena memang orang mungkin belum tahu Merakabadi. Tapi sekarang bukan saya cari klien dat tahu nih gitu loh, karena saya hampir jual film-film Indonesia ke Malaysia tuh hampir 200 film lebih. Semuanya udah selesai, udah beres, udah sesuai kontrak. Ya udah, sekarang saya lebih memperluas lagi. Merakabadi Production ini jual ke UK, jual ke USA gitu. Alhamdulillah masih berjalan lancar sih sampai saat ini. Wah, berapa film ya Mbak? Kuntilanak Ciliwung, Bahaya Cinta. Di belakang saya tuh ada poster itu juga. Jadi 1, 2, 3, Kastil Tua, Bukan Cinta Malaikat, 4, terus apa lagi ya, 5, 6, 7, hampir 8 film, belum termasuk web series ya. Kebanyakan nggak tahu ya, masyarakat kita tuh suka banget sama horor loh. Jadi semua rata-rata horor yang dibikin. Ada 2 drama, satu Islamik Bukan Cinta Malaikat, satu lagi juga Islamik juga, Zarfa ya. Aku lebih banyak co-production sama kalau yang drama ya, tapi kalau horor kita bikin sendiri gitu. Nggak tahu ya, mereka suka banget Mbak, kayak di Indonesia lebih suka horor, lebih cepet laku, lebih cepet orang nonton. Terus di Malaysia juga begitu. Terus sampai ke UK juga mintanya horor, karena mungkin genre horor lebih gampang ya, banyak peminatnya horor gitu. Untuk drama saya baru dua drama ya, sama web series drama udah gitu. Hampir 10 tuh rata-rata horor semua, horor thriller, itu aja sih. Dia tadinya siasat saya cuman Indonesia aja, cuman makin kesini kok apa ya, kita lihat perfilman Indonesia drop nih gitu. Jadi memang tujuan saya dari awal, kalau Indonesia tidak mencukupi, maka saya akan memperluas jaringan saya ke luar negeri gitu. Istilah kata, kalau dari luar, satu ada kebanggaan, filmnya ditonton di luar negeri, overseas sudah pasti dengan subtitle Inggris ya. Terus kedua, bisnis sih, masalah bisnis, masalah profit. Mereka beli lebih mahal dibandingin
di Indonesia gitu. Jadi ada brand image. Yang kedua adalah masalah profit bisnis gitu. Itu lebih gede di luar dibandingin di Indonesia gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang, saya lihat jatuh banget perfilman Indonesia. Jadi banyak yang jual ke Netflix, ke luar-luar apa segala macam gitu. Karena mungkin perhitungan profit bisnisnya juga sih, Mbak. Dia sebenarnya sangat dampaknya jauh banget, dari bioskop tutup apa segala macem. Cuman dari TV dari web series apa, mereka minta permintaan kayak Malaysia tuh minta dong film Indonesia lagi, gimana mau ngejualnya, orang syuting aja kagak bisa. Terus saya juga semua film-film lama saya tuh, film-film yang udah semua tuh saya jualin. Saya pinter-pinteran itu aja, Mbak. Yang sekarang cuman film-film yang udah kita syuting, udah lama-lama ya udah kita jualin kemana-mana gitu. Termasuk juga yang lokalnya gitu. Dibilang kita harus nunggu sampai tahun depan apa segala macam, ya gimana nunggunya, kita kan nggak tahu selesai kapan, ya kan. Jadi stok film lama saya library itu saya jualin sekarang gitu loh, karena udah nggak tahu nih ngakalinnya gimana dan kita nggak tahu selesai kapan gitu. Hari ini saya ada pre-production meeting. Ini rencananya mau bikin thriller. Jadi ada satu orang investor lah gitu. Terus gitu mereka mau bikin thriller. Terus yang kedua, sebenarnya nih Mbak, saya tuh harusnya tanggal 23 Juli ada di UK, di London. Jadi kasusnya ini kita mau syuting, judulnya Berserker. Kita ngambil aktris, aku pakai Hana Al-Rashid. Terus pakai artis Malaysianya Khairul Azren. Jadi working visa kita udah dapat, aku udah dapat semuanya pas segala macam. Tiba-tiba Indonesia lockdown, gitu kan. Terus udah diurus working visa-nya, udah dapat apa segala macam. Terus Malaysianya Khairul Azren itu dia lumayan big actor di Malaysia, lumayan terkenal juga. Dia dapat working visa. Terus setelah 1 minggu kita kan harus pakai, kalau terbang kan ada visa exemption ke kemana, ke UK-nya. Nah kalau Malaysia tuh terbang ke UK-nya pakai My Travel Pass. My Travel Pass visa exemption saya karena Indonesia sekarang masuknya di zona orange, tapi karena COVID-nya tinggi, visa exemption saya harus tunggu sampai 20 Juli. Saya nggak tahu nih dapat apa enggak. Dan Malaysianya di reject dong Mbak, karena mereka total lockdown, mereka nggak boleh pergi ke UK. Jadi kami harus reapply visa lagi. Ini yang terjadi beneran. Terus gitu, sementara yang di UK tuh udah prepare, udah siap semuanya apa segala macam. Bayangin Mbak, kagak jadi. Terus gitu, akhirnya kita Malaysia lockdown, Indonesia lockdown, akhirnya kita postpone sampai September. Walaupun working visa saya udah jadi nih, udah oke gitu. Tapi saya butuh visa exemption, visa untuk keluar dari Indonesia menuju UK untuk syuting. Tapi Malaysia nggak dapet, saya nggak dapet, ya udah kita reapply lagi. Ini yang terjadi gitu loh. Akhirnya saya bingung ngakalinnya gimana. Akhirnya udahlah September aja, coba kita apply lagi September. Jadi kita nggak bisa syuting sekarang. Harusnya udah berangkat ke UK gitu. Itulah yang terjadi. Kemarin tuh udah meeting Mbak, jujur sebenarnya kayak kita ada Zoom meeting. Terus beberapa produser diundang untuk Zoom meeting, terus sama Menteri Kesehatan ya, siapa sih, Bu Fariza ya, siapa sih gitu, Menteri Kesehatan. Jadi beberapa produser juga kita Zoom meeting gitu. Susah Mbak gitu, maksudnya kayak kita udah menyikapi boleh syuting apa, tapi dari Menteri Kesehatan, terus BPI Badan Perfilman Indonesia, terus perfilman film negara, ya solusinya memang nggak boleh syuting sampai tanggal 20 Juli. Kita lihat kalau COVID-nya makin tinggi, diperpanjang lagi. Tapi kalau misalkan COVID-nya turun, kita bisa syuting gitu. Jadi masih juga sesuai dengan tanggapan masyarakat sekarang gimana menghadapi pandemik ini gitu. Memang kan kita butuh duit ya, tapi di meeting itu pun kita nggak nemu solusinya gitu. Jujur udah dibahas ini semua gitu loh. Karena kita nggak akan terus bisa begini mau sampai kapan gitu loh. Cuman itu melalui Zoom meeting kayak gitu aja Mbak, solusinya nggak ada.